sekarang kita create-nya. Coba kalau kita buka lagi, create, di mana create yang kita udah buat sebelumnya. Create tuh ini. Create di sini ini menampilkan form, sedangkan kalau di API kita tidak butuh form, maka ini bisa kita hapus nih. Yang kita butuh adalah store-nya doang, ini nih. Nah, untuk store ini kita akan buat fungsinya tentu ya. Function store. Oke. Oke teman-teman, biar nggak bingung kenapa kita nggak butuh form tadi, karena formnya itu bukan di aplikasi kita, formnya itu nanti di aplikasi luar, di mobile atau di web lain, yang ketika disubmit dia akan menginsert ke endpoint yang ini gitu ya. Jadi kita nggak butuh form kalau di API. Nah, untuk store-nya sebenarnya sama kayak ini, kita bisa copy aja ya dari product controller ini, yang store mana ini. Oke, nah gini aja. Nah, untuk ininya di store-nya tentu kita harus tambahkan request $request gitu. Nah, kalau ini return-nya redirect, kita harus nge-return JSON. Return response JSON gini. Sama seperti tadi. Nah, datanya apa yang dikeluarin? Tentu karena ini nyimpan produk, maka tentu yang kita balikin adalah data dari produk yang baru di-create kan gitu ya. Yuk kita kasih ini, produk create ini kita simpan ke dalam variabel produk ya, karena karena baru create data. Setelah di-create produk ini bisa kita simpan atau kita lempar di sini. Nah, kita tes lagi sekarang. Kalau kita masuk ke Postman, tentu kita harus buat request baru, sini tab baru. Ininya kita samain aja. Cuma kalau di create itu tidak pakai parameter sama sekali. Jadi slash products sama yang pertama, tapi metodenya kita ganti post. Mudah-mudahan nggak bingung ya, teman-teman bisa lihat API PHP-nya sini. Ada ini store, itu route-nya sama seperti yang index, tapi metodenya post. Oke. Post. Nah, di sini di body-nya kalian bisa, yang di bawahnya ini di tab bawah kalian bisa klik body terus form data. Nah, di sini di form data ini seperti simulasi. Nanti kalau ada aplikasi lain dia harus menyediakan form data seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita ngelihat ke sini, ini kan ada name, description, price, image, URL. Lihat di form sebelumnya, di form di CRUD yang normal, yang biasa, kita menyediakan 4 form ya dengan nama name, description, price, image, URL. Kita harus bikin sama ya. Di sini name, misalnya name-nya apa ya? Kaos Iron Man. Oke, description-nya bahan halus gitu. Terus untuk price ya, price, image, URL. Price, untuk price-nya ini harganya misalnya 55.000 gitu. Nah, image, URL-nya ini wajib ya. Kebetulan karena di database-nya tidak boleh nol, jadi wajib. Kita kasih aja. Oke, ini juga sudah. Kita paste di sini. Di sini ada kaos Iron Man. Jadi kalau kita send, set. Nah, kaos Iron Man dengan form ini simulasi formnya. Nanti bayangkan kalian di sini, nanti ini form yang disediakan dari mobile apps. Lalu dikirim ke route ini dengan metode post dengan datanya yang sesuai, maka message-nya sukses. Kita cek ya di database, betulkah ada kaos Iron Man. Kalau saya reload sini, nah kaos Iron Man sudah jadi. Berarti endpoint untuk create kita sudah berhasil. Gitu.
Sama seperti delete, sama seperti edit juga. Sekarang kita masuk ke edit. Nah, di edit juga sama. Waktu kita edit ini kan ini get ya, ini formnya nih. Kalau kalian ingat, ini formnya. Ditonton lagi mungkin video yang ini. Ini form kita udah nggak butuh. Yang kita butuh adalah putnya. Oke, update-nya sama. Kita berarti di sini yang sebelumnya ya, kita nggak butuh ini, kita butuhnya ininya, update. Tes ya, kita copy aja, terus masukkan ke dalam API controller. Oke, nah sama return redirect-nya, jangan ke situ tapi return, saya copy aja deh. Jadi sebenarnya mirip banget sama yang create ya, untuk returnnya. Message success, message ini kalian bisa terserah ya. Misalnya nih, biar enak, message-nya misalnya untuk produk, ini kan store ya, bisa di custom dengan insert data, misalnya data has been inserted successfully gitu. Ini terserah, bebas, bahasa Indonesia juga boleh. Cuman saya contohin biar suksesnya aja. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti di review lagi ya, di sini saya review lagi bahwa di sini ketika mengupdate, di sini dia ngambil produk yang mau diupdate dengan parameter ID ya. Terus kita update dengan requestnya. Oke, kita bisa coba ya untuk di postman-nya untuk update. Berarti kita butuh satu request baru di sini. Saya akan copy aja di sini. Terus saya kasih gini dan saya kasih produk ID-nya 3. Oke, kenapa saya pilih 3? Karena saya mau ngupdate image URL-nya. Kalau di data saya ini, teman-teman bisa coba lain ya. Di sini image URL saya ini kosong yang untuk ID 3. Makanya saya coba 3. Endpoint-nya udah tadi. Nah, sekarang metodenya harus put. Karena kita bikinnya tadi put. Nah, di body kita di sini tidak menggunakan form data seperti yang create, kita akan menggunakan row. Row-nya ini kalian teman-teman lihat. Row-nya ini teman-teman lihat di sini, ini ada tipenya. Saya akan gunakan JSON. Jadi saya kirim datanya bukan melalui form data ya, tapi menggunakan JSON. Di sini teman-teman bisa buka dengan kurung kurawal 2 gini. Teman-teman bisa ngasih apa aja yang mau diupdate. Kebetulan saya hanya image URL di sini. Saya ingin ngupdate image URL-nya aja. Nah, saya coba ambil dari Google. Oke. Nah, saya kasih begini. Saya rasa udah oke. Saya bisa coba tes send ya. Send. Nah, success update. Sekarang image URL-nya sudah terupdate dengan yang baru. Kita cek lagi di database. Ini kosong ya posisi sekarang ya. Saya refresh. Nah, dia Zalora. Nah, ini ada ya produknya. Jadi update-nya sudah oke. Itu untuk update-nya. Lalu sekarang kita akan masuk yang terakhir, yaitu delete. Coba kita delete. Yang delete udah ada ya, produk sama /id juga. Terus /destroy. Belum ada fungsinya. Kita bikin. Bisa juga kita copy dari produk controller, sama ya. Kita copy aja. Saya paste di sini. Find, delete. Di sini kalau update apa dan create ya, store di sini. Ini kita bisa return datanya masih produk ini. Nah, kalau di delete kita nggak bisa return yang sama. Kenapa? Karena produknya udah ke delete. Jadi nanti error pasti. Nah, kita bisa bikin aja untuk ini datanya kosong gini deh. Gitu ya. Atau kita bikin datanya 0 aja deh gitu. Bebas ya. Oke. Saya rasa udah cukup ya. Destroy, delete. Kita tes. Ini saya mau delete yang ini aja. Produk yang ini ya. Copy, saya tambah request baru. Saya paste ini endpoint-nya, saya kasih metodenya delete. Nah, kita tes apakah tetap.
Nah, message null. Sekarang betulkah yang nomor 1 ini, yang ID 3 ini sudah terdelete? Kita refresh. Ya, terdelete. Kita juga bisa tes di Postman-nya ketika ngambil semua products, apakah tas laptop ini nggak ada. Nah, hilang kan? Kita tinggal nanti akan masuk ke dalam bagaimana mengkonsumsinya di aplikasi mobile kita. Dalam hal ini saya akan menggunakan Flutter. Dan sangat sederhana supaya minimal teman-teman ngerti konsepnya. Ikutin terus videonya.